Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala aktivitas ibadah yang sudah kita lakukan, aktivitas ibadah yang sedang kita lakukan, dan aktivitas ibadah yang akan kita lakukan semoga berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bernilai di sisi Allah hendaknya, amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang paling kita damba-dambakan syafaatnya nanti pada hari kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Munafiqun bahwa ternyata ada dua faktor di dalam ayat ini yang sering membuat orang itu binasa, yang sering membuat manusia itu lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah tak ingin kita seperti orang yang lupa kepada Allah karena dilalaikan, karena dibinasakan, karena dilupakan oleh dua faktor tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita selalu dan buat catatan manis di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sekali-kali kalian, wahai orang yang beriman, dipalingkan oleh harta kalian dan anak-anak kalian an dzikrillah, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Memang Bapak Ibu yang dimuliakan rahimakumullah, memang masalah harta Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jauh-jauh sebelum ini bahwa harta ini bagaikan dua sisi, dua buah pisau, dua buah mata sisi satu pisau. Siapa yang menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu pun akan selamat. Maka sebaliknya, siapapun yang menggunakan harta tidak pada jalannya atau di luar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya yang membuat dia lalai, yang memalingkan dia daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini kita lihat orang-orang yang mereka berharta banyak, tapi kehidupannya Masya Allah, na'udzubillah, sangat menyedihkan. Tidak satu pun mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan harta mereka. Tidak satu pun dari keluarga mereka yang bahagia karena harta mereka. Justru sebaliknya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang mereka miliki, dengan harta itulah mereka bersombong diri, berpoya-poya diri, di mana manusia merasakan kemiskinan yang sangat-sangat miskin, menderita yang sangat-sangat menderita.
Tapi di sisi lain ada orang yang pamer harta, ada orang yang riak daripada rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya, tapi harta itu pun tidak membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harta itulah hal yang memalingkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga kita tidak tergolong daripada orang yang berharta tapi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berharta sombong dengan harta kita. Orang yang berharta tapi kita tidak melihat di samping kanan, di samping kiri kita tetangga orang lain yang kelaparan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyinggung kita tentang anak. Wala auladukum, jangan juga kalian wahai orang-orang yang beriman dipalingkan oleh anak-anak kalian. Jangan anak menjadi sebab kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan anak menjadi sebab kita ingkar, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebab anak mencari rezeki anak, menyekolahkan anak, kemudian mempersiapkan masa depan anak sehingga akidah kita tergadai, sehingga masa depan kuburan kita rancu. Ini tidak Allah inginkan. Berapa banyak hari ini orang yang sukses kaum muslimin, anaknya luar biasa, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, juga dia dalam mendidiknya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia beruntung memiliki anak, tapi di sisi lain masih ada orang yang muslim, masih ada orang Islam, masih ada orang-orang yang beriman, tapi luar biasa dia belum lulus dengan ujian anak. Bahwa harta itu ujian betul, tapi yang paling berat daripada harta, ujian kita adalah anak. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui kesempatan yang mulia ini kami mengingatkan kepada kita semua bahwa dua ujian inilah yang sering menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, memalingkan perhatian kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selamat daripada dua ujian ini. Ketika Allah berikan kita harta, tidak menjauhkan kita dari Allah, malah harta itulah yang kita infakkan bersedekah sehingga dia bisa mendekatkan kita kepada Allah. Ketika Allah berikan kita amanah anak, maka amanah anak inilah sebagai yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penyambung lisan kita beribadah kepada Allah. Kelak kita akan meninggal sakaratul maut, dia bisikkan kalimat la ilaha illallah, kelak kita akan dikubur, maka anak inilah yang akan mendoakan kita. Semoga kita sukses dengan dua ujian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.